Bismillah wa bihamdi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Tsumma nusalli wa nusallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin khatimil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a dinahu ila yaumiddin. Amma ba'du. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita senantiasa mengungkapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita karunia sehat walafiat sehingga pada hari ini kembali kita melanjutkan kajian kita. Doa keberkahan, doa rahmat semoga tercurahkan untuk Nabi kita Muhammad SAW sehingga kita bisa mendapatkan berkah dari kehadiran beliau dan mendapatkan syafaat dari beliau di akhirat kelak. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk hari ini kita akan melanjutkan kajian kita dengan mengerjakan beberapa latihan. Ada latihan melengkapi kalimat berdasarkan kata-kata yang sudah disiapkan. Ada latihan memahami ayat berdasarkan kosakata yang telah kita pelajari sebelumnya. Sebelum kita beranjak kepada latihan-latihan tersebut, marilah terlebih dahulu kita awali kajian kita dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, ibu-ibu yang kami hormati, latihan kita hari ini adalah, ini sudah kita bahas sebelumnya, latihan kita yang awal, menjodohkan sudah kita lakukan. Maka latihan kita berikutnya adalah mengisi kata, ya, mengisi kalimat dengan kata-kata yang tepat. Nah, hari ini kita ingin melihat apa hasil belajar yang ibu-ibu sudah lakukan. Kita ingin lihat bagaimana pemahaman yang ibu-ibu dapatkan setelah mencoba untuk mengerjakan latihan tersebut. Karena itu kami persilahkan siapa yang akan lebih dahulu menyampaikan hasil rancangannya. Mana pasangan, mana kata-kata yang cocok untuk dipasangkan antara titik-titik yang ada di sebelah kanan dengan kata-kata yang ada di sebelah kiri. Saya, Pak. Ya, silakan. Nomor 2, Pak. Mulai dari nomor 1 dipersilahkan. Khudz hadzal kitaba ya akhi. Iya, terus? Ambillah kitab ini ya saudaraku. Iya, bagus. Terus nomor 2. Allahul ladzi yuhil mauta. Iya. Allah yang menghidupkan aku dan mematikan aku. Iya, bagus. Inna rahmatallahi wasi'ah. Iya. Sesungguhnya rahmat Allah sangat luas. Iya, bagus. Berikutnya. Azinal walid libnatihi an takhruju minal bait. Iya, baik. Apa yang terpahami? Ayah telah mengizinkan putrinya untuk keluar dari rumah. Iya, oke, bagus. Nomor terakhir yang nomor 5. Nasmaul muadzin wa huwa yuazinu bisalah. Iya, baik. Apa? Kami mendengar muadzin berazan.
dan dia mengumumkan untuk sholat. Iya, oke, bagus. Terima kasih, Bu Sri Sumarsi. Kecuali nanti kita akan dalami lagi beberapa hal yang tadi Ya, sudah Pak. disampaikan ya, nanti untuk Ya, Pak. sesi berikutnya. Silakan berikutnya, Bu Ito apa Bu Fauzia? Yang nomor 2 ya Pak. Nggak apa-apa dari nomor 1, Bu, seperti yang tadi Bu Sri Sumarsi sudah contohkan. Ya walad, ihfaz hazil hayat. Hai anakku, hafalkanlah ayat ini. Mohon maaf, sepertinya ada komunikasi kita yang terputus nih. Ada kesalahpahaman mestinya. Sepertinya. Oh, yang tadi itu yang dibahas ya Pak Sepertinya sama tidak Pak. melihat apa yang kita tampilkan di layar sepertinya. Oh iya Pak. Hazal kita. Oh iya Pak. Saya huz hazal kita ya akhi. Ambillah kitab ini hai saudaraku. Iya, berikutnya. Allahul ladzi yuhyil mauta. Allah yang menghidupkan Allah yang menghidupkan dan Allah yang menghidupkan yang mematikan. Iya, bagus. Berikutnya. Inna rahmatallahi wasi'ah. Sesungguhnya rahmat Allah sangat luas. Iya, bagus. Berikutnya. Azinul walidi libnatihi antahruja minal baiti. Anak laki-laki itu azan bapaknya mengizinkan libnatihi putrinya untuk keluar dari rumah. Iya, oke, bagus. Nasma'ul muazzinu wa huwa azina bisolah. Iya. Kami mendengar muazin dan dia azan untuk sholat. Iya, baik. Jadi ada dua yang ini ya, ada dua yang jawabannya sama ya. Menurut Bu Fauzi ada dua yang jawabannya sama ya, nomor 4 dan nomor 5 ya. Coba nomor 4 tadi apa isinya? Nomor 4 azina ya Pak. Iya, nomor 5 azina walid. Nomor 5 isinya apa? Nomor 5 isinya saya yu'azinu. Oh, oke, baik. Tadi saya salah dengar tadi. Saya mendengar tadi azina juga. Baik, ini jadi isinya sama dengan yang tadi Bu Sri Sumarsi sudah pilih, cuma pemahamannya yang ada perbedaannya. Oke, berikutnya silakan Bu Ito. Hadal kitab ya ahi. Ambillah kitab ini saudaraku. Iya. Allahul ladzi yuhyil mauta. Allah yang menghidupkan, mematikan. Inna rahmatallah adina. Sesungguhnya rahmat Allah sangat luas. Iya. Adinal walidal ibtanihi antahruja minal bait. Ayah mengizinkan kepada putrinya untuk pergi keluar dari rumah. Iya. Nasma'ul
muwaddin wa huwa yuwaddinu bis-shalah. Iya. Kami mendengarkan muazin dan dia mengumandangkan dengan sholat. Iya, baik. Itu saya ingin konfirmasi nomor 3 tadi. Ya. Isinya apa nomor 3? Nomor 3 wasi'ah. Oh, Inna baik. Inna Tadi rahmatan. saya salah dengar tadi ada kata azinanya tadi. Rahmatallahi wasi'ah. Oke, baik. Dengan demikian ini terlihat bahwa ya, pilihan jawabannya sama ya antara Bu Fauziah, Bu Itoh, dan Bu Sri Sumarsi. Bagaimana dengan Bu Mimi dan Bu Hartati? Belum nyampe, Pak. Apa bisa kita dengarkan apa yang sudah dikerjakan? Bu Mimi? Ya. Silakan. Ya. Yang nomor berapa, Pak? Nomor berapa? Semua nomor. Semua orang melaporkan pilihannya untuk Di atas. nomor. Yang nomor 2 ini ya, yang 2 isi dengan kata-kata yang tepat. Apa tak terlihat di layar? Kelihatan. Yang paling ada 5 nomor. Latihan bagian Hamzah. dari yang pertama jangan lihat. Dari Maaf. pertama, Bu. Dari pertama. Oh, yang ini ya. Hadza kitabi ya akhi. Apa maknanya? Hadza kitaba ya akhi. Isinya apa? Isinya? Huz. Huz. Iya, bagaimana jadinya? Huz hadza kitaba ya akhi. Iya, baik. Jadi apa maknanya kalimat tersebut? Maknanya ambillah kitab ini ya saudaraku, wahai saudaraku. Iya, bagus. Berikutnya nomor 2. Allahul ladzi yuhyi Allah yang menghidupkan dan yang mematikan. Iya, berikutnya nomor 3. Inna rahmatallahi wasi'ah. Allah sangat luas. Allah yang inna rahmatallah. Sesungguhnya rahmat Allah sangat luas. Iya. Terus yang ketiga, yang 4 ya.
berarti bisa jadi kehilangan. Inna walidai apa azin azinal walida li ibnatihi an takhruja minal baiti. Iya. Ayah mengizinkan putrinya untuk keluar dari rumah. Iya, bagus. Berikutnya yang terakhir. Lasmaul muazin bahum wahwa azan bisolah. Iya, baik. Kami mendengar azan. Kami mendengar orang berazan, dia mengajak sholat. Iya, azan baik. sholat. Jadi di nomor 4 apa isinya? Bahwa azan bisolah. Yang nomor 4 azina. Iya, bagus. Nomor 5 apa isinya? Lima isinya yu'azin. Yang kelima. Tadi terdengar azina, apa benar itu yang diisi di nomor 5? Nomor 5 azina. Nomor 4 juga azina, sama ya? Maaf. Sama. Azina nomor 5, nomor 4 ya, nomor 4 azina. Nomor 5 apa? Kalau nomor 5? Wahwa muazinu. Nomor 5 apa? Yu'azinu. Oke, baik ya. Baik. Jadi sama ya dengan yang sebelumnya. Oke, baik. Sudah. Apa Bu Tati juga bisa melaporkan? Apa yang sudah dikerjakan? Itu haja titik jada ya. Jada hajal kitaba ya uhi ya ahi. Apa isinya? Ya ahi. Jada. Apa? Ambillah. Isinya apa di situ? Ajada. Coba lihat di sebelah kiri yang mana? Apa nomor ya pilihan 1. pertama, apa pilihan kedua, apa pilihan ketiga, apa keempat, kelima, atau Pertama. keenam? Yang pertama. Yang pertama akhoda ya. Oh ini ada jud ya. Pilihan pertama berarti akhoda ya. Iya. Baik, berikutnya apa jadi maknanya kalau itu isinya? Ajada.
Jud. Ajina. Bu Tati sudah mengerjakannya belum? Udah, Pak. Iya, baik. Tinggal dibaca aja, Bu. Apa maknanya? Jada itu Jangan menunggu ambillah, saya, jangan menunggu ambillah, saya bertanya. ambillah kitab ini, hai saudaraku, ya Iya, akhi. bagus. Terus Allahul ladzi ya yuhyi, yuhyi maut, yuhyil maut, yuhyil mauta, yuhyil maut, Allahul ladzi yuhyil maut, Allah yang mematikan ya maut. Bu Tati tinggal baca aja, Bu. Apa yang Ibu sudah tulis, tinggal dibaca saja. Allah yang menghidupkan dan mematikan. Iya. Terus inna rahmatallahi wa apa nih? Wasi'ah. Sesungguhnya Allah rahmatan. Enggak tahu wasi'ah itu sesungguhnya Allah memberi peringatan. Jadi supaya kita tidak ngalor ngidul ya, kata orang Jawa ya, diskusinya supaya kita nggak ngalor ngidul, kita sudah instruksikan sebelumnya supaya titik-titiknya diisi dengan kata yang cocok, lalu diterjemahkan. Bahkan ada pernyataan khusus untuk Bu Tati, tulis terjemahannya. Sementara yang lain sebaiknya jangan gitu. Supaya apa? Supaya kita bisa cepat dalam mendalami materi ini. Saya ini tebak-tebak aja sesungguhnya Allah. Yang penting itu hasil ilmu Ibu dan Ibu menuliskannya gitu. Sesungguhnya Allah memberi peringatan. Wasiat, memberi wasiat itu peringatan. Terus nomor 4-nya adinal walib natihi an yuhyi apa ini? Walidi. Nomor 4 tuh pokoknya ajada walidi lib natihi an tahri apa tadi? An tahri nggak tahu artinya. Terus nomor 5-nya nasma'u mu'ajin wahwa ajan. Ajada yang nomor 4-nya itu, Pak. Udah, Pak. Ya, apa maknanya? Ayah mengizinkan adinal walidi. Allah mengizinkan untuk berajan ya. Enggak tahu saya ini artinya, Pak. Ayah mengizinkan adina walidi. Terus nasma'u muazin wa huwa ajan. Nasma'u. Enggak tahu, Ustaz, artinya apa? Artinya. Terakhir, silakan. Terakhir, silakan.
Terakhir silahkan. Oke, baik. Kelihatannya ada gangguan dari Bu Tati. Nah, Ibu-ibu sekalian, ini kita lihat dari hasil jawaban yang diberikan, ya, dari jawaban yang kita berikan ini jawabannya kompak, ya, jawabannya kompak. Walaupun ada yang penuh dengan kemantapan, ada yang dengan keraguan, ada juga yang balik badan. Ya, tadi udah jawabannya begini, lalu berganti lagi dengan yang lain. Itu menunjukkan memang tingkat kesiapan kita berbeda-beda. Nah, terlihat bahwa di dalam memahami kalimat-kalimat ini, ya, di dalam memahami kalimat-kalimat ini, ibu-ibu berbeda antara satu dengan yang lainnya. Ya, di dalam memahami kalimat ada perbedaan antara yang satu dengan yang lainnya. Tadi terlihat bahwa semua memilih khudz nomor 1, kecuali tadi Bu Tati yang mungkin kendalanya di mana mungkin, ya, sempat juga mengatakan akhodha nomor 1 itu akhodha gitu. Sempat juga mengatakan aroda, azada itu azada. Itu mungkin karena memang kurang pelafalannya kurang pas, ya. Tapi kita anggap sama. Kemudian yang kedua, rata-rata tadi memilih yuhyi. Ya, kemudian yang ketiga, rata-rata, ya, bahkan semua tadi, ya, semua memilih wasi'ah. Ya, kemudian untuk nomor 4, ya, tadi semua memilih azina. Nah, kemudian yang kelima semua memilih yu'adzinu. Tetapi kelihatannya ada perbedaan di dalam cara memahaminya. Perbedaan itu terasa betul di nomor 2, ya. Perbedaan pemahaman itu sangat terasa di nomor 2. Ya, sementara di nomor yang lain, ya, di nomor yang lain itu tidak terlalu jauh berbeda, ya, tidak terlalu jauh berbeda. Nah, coba sekarang mari kita dalami pemahaman yang sudah dimiliki, gitu ya. Ya, paling dimiliki. Khudz hadzal kitab ya akhi. Di sini ada perbedaannya adalah ada yang di antara ibu-ibu yang Alkitab tetap dimaknai kitab. Jadi ada yang Alkitabnya tetap dimaknai kitab. Di kitab itu udah jadi kitab gitu. Buku. Walaupun dalam bahasa Indonesia, kita dalam bahasa Indonesia, ya, orang Indonesia, kita itu membedakan antara kitab dengan buku. Iya. Gitu ya, orang Indonesia, ya. Orang Indonesia itu membedakan penggunaan kitab dengan buku. Bahkan ada 3 orang Indonesia. Beda antara kitab, buku, dan Alkitab. Iya. Ya, beda, ya. Kalau buku itu artinya itu umum, tidak menggunakan bahasa Arab, gitu ya. Tapi kalau mengatakan kitab itu identik menggunakan bahasa Arab. Nah, tapi kalau Alkitab itu miliknya orang Kristen. Itu yang pertama tadi perbedaannya, ya. Kemudian yang kedua, ada yang ya itu dimaknai wahai, tapi ada juga ya-nya tetap ya juga gitu. Jadi ada ya akhi, tadi ada yang memaknainya wahai saudaraku, ada juga memaknainya wa ya saudaraku gitu ya. Kelihatannya ya gitu. Ya ini sudah merasuki, sudah masuk ke dalam bahasa Indonesia sehingga mempengaruhi bahasa kita. Ya lama-lama ini akan menjadi bahasa Indonesia. Nah, di dua ini, ya, di dua ini terlihat memang beragam perbedaan maknanya. Ya, misalkan tadi yang saya ingat, Bu Sri Lestari di kalimat kedua ini ada muncul sayanya, gitu ya. Kemudian Bu Ito, kemudian Bu Mimi, nah itu muncul di sini apa mematikan, gitu ya, mematikan, gitu. Apa betul yang saya ingat?
Iya Pak Guru. Ya, ya, mati, muncul maaf. pemahaman mematikan gitu ya, menghidupkan, kata Bu Mimi, dan mematikan gitu ya, menghidupkan dan Ya, saya udah mematikan lihat kemarin pas sebenarnya. gitu ya, yang Biasanya terpahami di di sini. sifat soalnya. Nah, coba mari kita lihat ya, coba lihat sekali lagi, ibu-ibu amati lebih lanjut ya, nomor 2 ini kita amati lebih lanjut. Setelah ini saya ingin dengarkan bagaimana pemahamannya. Bisa jadi pemahamannya tetap bertahan seperti pemahaman yang tadi sudah dimiliki, bisa jadi berubah ya, bisa jadi berubah. Kalimatnya adalah Allahul ladzi yuhyi al-mauta. Allahul ladzi yuhyi al-mauta. Ya, silakan diamati sekali lagi, lalu nanti kita lihat apakah tetap pada pemahaman yang semula atau ada perubahannya. Silakan diamati dulu. Silakan, siapa yang merasakan atau yang ada berubah? Saya berubah. Silakan, Bu Mimi. Bu Mimi. Allah yang mematikan orang yang mati. Iya, karena dia sifat di sini ma'al-maut. Oke, bagus ya. Nanti kita lanjutkan ya apa yang ada di balik pemahaman itu. Siapa lagi? Saya, Pak. Silakan, mana Bu Sri Sumarsi? Allah, Dia yang menghidupkan aku dan mematikan aku. Iya, oke, bagus. Berikutnya yang lain ada lagi? Saya Pak Guru. Iya, bagaimana? Allah yang menghidupkan saya dan mematikan saya. Iya, oke, bagus. Berikutnya ada lagi yang lain? Nah, baik. Mari kita lanjutkan. Kalau begitu, kita lanjutkan apa hal baru yang terpahami gitu. Apa hal baru yang terpahami sehingga wah, ini ada makna ini nih gitu. Silakan siapa yang Saya, mulai? Pak. Iya, gimana? Kan tadi Allahul ladzi yang menghidupkan dan mematikan aku. Nah, ada yuhyi, ya-nya itu bermakna domir dia. Allah, Dia yang menghidupkan aku dan mematikan aku. Udah itu tambahannya. Iya, oke, baik ya, baik. Tambahannya ya. Ya, baik. Ya, di awal. Iya, baik. Kalau Bu Mimi apa tadi Pak? Pemahamannya yang berubah? Allah dia yang menghidupkan dan menghidupkan orang-orang mati. Orang-orang yang mati. Iya, oke. Apa itu ilmu pemahaman atau karena informasi di sini, baru? Al-maut itu sifat, Pak. Oh, maut itu sifat. Oke, baik. Jadi orang yang mati. Baik, mari kita lanjutkan ya. Mari kita lanjutkan. Bagaimana cara kita memahami ini? Ya. Saya ini Pak Guru karena ada yaitu aku atau saya gitu. Baik. Nah, ini berarti ya dari apa yang tadi kita dengarkan ini mengindikasikan bahwa pemahaman itu tidak akan utuh kalau kita tidak mempertimbangkan aspek bentuk gitu ya, aspek bentuk. Kata yuhyi misalkan, kata yuhyi ini bentuk berapa? 2. Menurut Bu Sri, bentuk berapa? 2, Pak. Iya, bagus. Kita lihat ya. Coba kita lihat di dalam buku kita nih untuk sekalian murojaah ya. Ya, itu. Yuhyi adalah bentuk 2. Betul itu ya, mudhari ya, mudhari. Ya. Oke, betul gitu. Ketika ini bentuk 2 mudhari, dari mana dipahami ada sayanya? Nggak ada. Menghidupkan. Dari mana dipahami ada sayanya? Salah berarti Pak Guru. Tadi dari mana diduga tadi?
Tadi dikirain bukan bentuk dua, dikirain domir doang. Gitu. Oh, Ya. dikirain. Maka itu bentuknya. Tadi Ya. tidak menduga ini bentuk dua apa itunya yang luput dari perhatian sehingga tidak menduga bahwa itu bentuk dua. Iya, harusnya itu kan ada apa tuh? Ada sukun di baris di kedua, harusnya iya bentuk kedua. Ya, walaupun tanda yang Gambar lebih hati. dominan itu sebenarnya kan ada ya ya. Ya, ada ya di ya. depan. Ada ya di yuhyinya. Gitu ya, ada ya di yuhyinya. Tapi tadi sempat berpikir saya itu dari mana, Bu Sri Sumarsi? Saya dia, Pak, bukan saya. Jawaban saya dia. Saya yang jawab Iya. saya. Mohon maaf ya, nanti kita itu ya putar rekamannya lagi, tapi yang teringat tadi dia menghidupkan saya dan mematikan Oh, saya. iya betul. Sayanya dari ya, Pak. Ya, Ya ada yang mana? Ya terakhir. Ya, Oke, ya bagus. mati. Nah, coba lihat ya, coba lihat itu ya. Ya. Yuhyi itu berapa huruf? Yuhyi 1, 2, 4. Oke, bagus ya. Bagus. Kalau iya-nya ditiadakan, maka tersisa berapa? Iya-nya ditiadakan 1 hak doang. Kita ulangi lagi ya. Yuhyi tadi ada berapa huruf? 4. Ya. Coba kalau iya-nya yang di awal ditiadakan, maka tersisa berapa? 3 huruf. Nah, baik. Jadi, ibu-ibu, ini ya, kalau dia 3 huruf, maka 3 huruf itu tidak bisa dipretelin lagi, gitu. Gitu ya. Kenapa? Karena 3 huruf itu adalah 3 pengikat makna. Iya. Ya, itu artinya kita tidak bisa memahami saya dari 3 huruf tersebut karena ha, ya dengan ya itu nggak bisa dipretelin lagi gitu. Oh. Ingat ya, itu iya. kita. Jadi Maka itu ya, jadi tidak bisa memahami, tidak bisa dipahami bahwa di situ ada makna saya atau makna-makna yang lain karena kalau 3 pokok itu tidak menandakan domir, tidak menandakan apa gitu ya. Sedangkan kalau dia tadi dipahami dari ada ya di awal. Nah, ya di awal itu kalau kita lihat komposisinya kan 4. Oh, boleh dong gitu. Ya di awal itu dipahami menandakan sesuatu karena dia di luar dari 3 pokoknya. Oke, baik begitu ya. Nah, kemudian berikutnya al-mauta. Al-mauta ini dipahami bentuk berapa? Bentuk 4. Bentuk 4 gitu ya. Itu adalah bentuk 4. Sehingga tadi gitu ya akan menjadi tidak sinkron kalau dipahami artinya mematikan. Jadi pahamilah dalam bentuk 4 gitu. Ketika kita pahami dia adalah bentuk 4, maka maknanya juga adalah makna khas dari gitu ya. Makna khas dari bentuk 4. Mati aja ya, Pak. Oke, boleh. Itu sudah ada bergeser pemahamannya. Lalu kita coba ingat gitu ya. Coba kita ingat di dalam bentuk 4 itu ada makna apa? Kata sifat. Ada makna apa? Yang mati. Oke, betul itu ya. Jadi kalau di bentuk 4 itu ada 2 makna yang identik. Ya, identik itu artinya ya biasa ya, walaupun tidak selalu ya, namanya bahasa ya. Walaupun tidak selalu. Apa itu yang identik dengan apa makna yang identik dengan bentuk 4? Yaitu pe dan yang. Dalam praktiknya kita akan pilih ini ya, kita akan pilih. Nih, misalnya tadi kita sudah dapat makna dasar ya. Makna dasarnya mati. Oke, udah dapat itu ya. Lalu kita pahami ini bentuk 4. Ya, kita tambahkan makna yang kita dapatkan karena kita memahami bentuknya. Makna yang kita dapatkan karena kita pahami bentuknya. Karena kita pahami bentuk 4 berarti alternatif kita ada 2, ada pe dengan yang, gitu ya. Ada pe dengan yang. Mana yang terpahami kemudian pe mati atau yang mati? Yang mati. Oke, bagus.
Itu yang kita sebut dengan makna dasar sudah bisa kita gabungkan dengan makna bentuk. Lalu kita lanjutkan berikutnya. Al-mauta ini, gitu, al-mauta ini tunggal atau jamak? Banyak, jamak. Oke, bagus. Berarti bagaimana supaya itu mendasari pemahaman kita, atau ketika itu yang mendasari pemahaman kita bahwa ini makna dasarnya mati, ini adalah bentuk 4, lalu ini adalah bentuk jamak, kira-kira makna yang cocok untuk diungkapkan adalah orang-orang yang mati. Oke, bagus. Itu jadinya ya. Maka dengan landasan pemahaman tadi, makna dasarnya mati, itu adalah bentuk 4, dan itu adalah jamak, melahirkan sebuah pemahaman orang-orang yang mati. Oke, itu dia. Untuk yang 3 tadi ya, ini pemahamannya tidak jauh berbeda ya. Inna rahmatallahi wasi'ah. Dan ini relatif mudah. Ini relatif mudah karena maknanya ya, karena maknanya itu bisa langsung diungkapkan dengan ya, bisa langsung diungkapkan dengan menerjemahkan atau mengungkapkan arti kata per kata. Ya, dengan mengungkapkan arti kata per kata. Ya, hanya saja tadi kita dengar ya, tapi sayang kita nggak bisa konfirmasi. Bu Tati aja yang maknanya, pemahamannya jauh dibandingkan yang lain. Ya, maknanya jauh dibandingkan yang lain. Karena apa? Wasi'ah ini beliau bacanya wasiat. Gitu ya. Nah, ketika wasi'ah dibaca wasiat, maka wasiat itu dia ingatnya pesan. Gitu, maka dia maknanya ingatnya pesan. Nah, itu kan persoalan bagaimana ketelitian, dan ini perlu disampaikan, dan ini insya Allah sudah menjadi kesadaran kita sebenarnya, tetapi tidak ada salahnya kalau kita ingatkan kembali bahwa ketelitian itu bisa kita latih. Ketelitian itu bisa kita latih. Dengan cara apa? Dengan cara mengajak orang lain untuk melihat objek yang sama dengan sudut pandang masing-masing. Kalau menurut sudut pandang kita sendiri sih sudah selesai itu. Sudah teliti kita kan, kita sudah mengerahkan kemampuan kita seluruhnya dan kita mengatakan sudah teliti banget. Tetapi teliti ini bisa ditingkatkan, bisa dilatih dengan cara mengajak orang lain untuk melihat yang sama. Contohnya seperti tadi ya, wasi'ah itu Bu Tati sudah berusaha teliti, tapi yang teringat wasiat. Wasiat jadinya pesan. Gitu. Sementara kalau wasi'ah itu kan artinya luas, seperti yang sudah kita pelajari. Maka ungkapan inna rahmatallahi wasi'ah, apa maknanya inna? Sesungguhnya. Ya, oke, bagus. Rahmah. Rahmat. Kalau bahasa Indonesianya kira-kira apa? Karunia. Apalagi? Kasih sayang. Kasih sayang, oke, bagus ya. Apalagi? Nah, oke, kalau itu sudah ya. Sesungguhnya kasih sayang Allah, gitu kan jadinya begitu, wasi'ah. Luas. Walaupun tadi ada makna, itu kan soal pemahaman ya, mengatakan sangat luas. Dari mana kira-kira datang sangatnya? Karena konteksnya Allah. Nah, bagus. Keren. Oh, ini karena Allah ini. Karena ini Allah, maka kita mengatakan sangat. Jadi nasibnya sama ya, sangat di sini nasibnya sama dengan maha. Gitu ya. Sama dengan konteks maha. Oke, kita lanjutkan berikutnya. Untuk makna yang keempat ini, yang terasa banyak ini ya, banyak bunga-bunganya itu Bu Fauzia. Tadi ketika memaknainya, terasa banyak bunga-bunganya itu Bu Fauzia. Gitu. Dibilang apa ya? Yang saya ingat ya, kalau saya lupa mohon maaf, tapi kira gitu. Ayahnya gitu mengizinkannya putrinya gitu. Banyaknya jadinya, banyaknya gitu.
Kalau kita mau gitu meningkatkan kualitas pengungkapan kita, cara kita mengungkapkan itu, maka kita mulai dengan subjeknya. Ya, kita mulai dengan subjeknya. Apa kira-kira subjeknya di sini? Ayah. Oke, udah cukup ya. Udah begitu ayah gitu. Mana yang bermakna ayah? Al-walid. Al-walid. Udah kan? Di situ kan tidak ada yang bermaknanya kan di situ. Iya, Ya, gitu. Jadi ayah gitu ya. Adzina mengizinkan. Bentuk berapa itu? Bentuk 1. Ya, jadi ada makna apa? Telah. Ya. Nah, dan ini bagus tadi ya maknanya. Ayah telah mengizinkan libnatihi, apa maknanya? Putrinya. Oke, bagus ya, maknanya putrinya. Tapi mudah-mudahan ini lahir dari sebuah pemahaman. Coba kita lihat. Libnatihi ini sebenarnya berapa kata? Ada 2. 2, Pak. Oke. Mengatakan 2. Maka cocok lah kalau tadi ya. Kalau cocok tadi dimaknai, karena ini ada 2 kata, maka maknanya 2 gitu. Semua sepakat ini 2? 2. Li sama ibnatihi. Tapi pakai hi-nya, Pak. Hi-nya domir dia. Putrinya. Li-nya kita nambah lagi berarti. Ada 3, Pak. 3. Ada 3. Nah, bagus 3, nih. Pak. Ada 3. Artinya tadi saya bergembira bahwa ini ya, libnatihi ini 3 kata, tetapi ketika dimaknai jadi 2, itu bagus bagi saya. Kenapa? Kita merasakan kecocokannya. Ya. Tetapi kalau tadi menduganya 2 kata, kemudian maknanya 2, itu masih standar gitu. Masih standar. Itu belum, ibaratnya itu belum pakai lipstick, belum pakai bedak gitu ya. Belum alisnya, walaupun nggak boleh ya, tapi ini ilustrasi, walaupun nggak boleh ya, tapi ini ilustrasi ya. Alisnya dikerok gitu, dipotong gitu. Itu kan artinya biar tambah cantik gitu. Ini ibaratnya biar tambah cantik, libnatihi, walaupun 3 kata dimaknai 2. Sebab kalau semuanya tetap begitu gitu, semua tetap dibiarin begitu saja, ini di pipi ada bolongnya, tetap dibiarin bolong, nggak dibedakin, nggak dikasih foundation atau apa, kan kelihatannya kurang indah nih, kayak begitulah kira-kira bahasa ini. Bagaimana coba kalau li-nya kita artikan? Bagi. Nah, kan jadi begitu. Ayah telah mengizinkan kepada putrinya. Oke, itu kan. Kalau kepada bisa Pak Guru. Nah, kalau kepada juga boleh gitu. Tapi kalau kita mengatakan ayah telah mengizinkan putrinya juga kan maksudnya efisien jadinya gitu. Ya. Oke, begitu juga berikutnya ya, antahruja minal bait. Itu ya, dan yang terakhir ini nasmaul Pak, yang ans itu artinya apa, Pak? Dirasakan aja enaknya bagaimana. Apa ya? Nggak tahu artinya apa. Itu artinya bahwa coba kalau tidak diartikan bisa terpahami enggak? Bisa. Nah, itu artinya nggak punya arti dia. Oh, gitu. Itu artinya ada ungkapan-ungkapan dalam bahasa lain ya. Ungkapan-ungkapan dalam bahasa lain yang kalau dipindahkan ke bahasa Indonesia dia tidak punya arti. Tetapi kita nggak bisa buang dia dari bahasa tersebut. Gitu ya. Misalnya apa gitu ya. Ya nanti kita ketemukan contoh yang lain ya. Contoh yang lain. Ya sekarang belum ada. Tapi ini sebagai contoh sebenarnya gitu ya. Tidak usah diartikan itu artinya karena tidak semua kata punya arti. Kehadirannya itu memang dituntut oleh aturan kebahasaan tersebut. Artinya bagaimana? Dalam bahasa Arab tidak boleh mengatakan libnatihi tahruja, gitu ya. Libnatihi tahruja minal bait. Tidak boleh orang Arab mengatakan demikian. Bahasa mereka mengatur demikian. Nah, tetapi ketika kita maknai, maka an-nya tidak usah diartikan. Nggak usah dicari artinya apa. Bisa cukup ayah telah mengizinkan putrinya keluar dari rumah. Gitu ya. Keluar dari, mengizinkan putrinya keluar dari rumah. Nah, tetapi yang tanya nggak diartikan juga ya, Pak? Yang mana?
taknya nggak usah diartikan juga. Tak rujuk, taknya nggak diartikan. Nah, kalau diartikan artinya apa? Kamu. Oke, bagus. Dari mana diduga kamu? Bentuk 2. Tak. Oke, bagus. Apa cirinya bahwa di situ ada kamu? Tak di awal. Oke, bagus. Coba dicek. Apakah di bentuk 2 tak itu hanya untuk anta? Hia juga. Oke, bagus ya. Hia juga. Nah, kira-kira di sini anta atau hia yang keluar? Iya. Putri, hia. Oke, bagus. Hianya siapa? Hia Putrinya. Oke. Nah, itu artinya karena putri sudah disebutkan, nggak usah pakai kata ganti lagi. Gitu. Bahasa Indonesia begitu. Bahasa Indonesia lebih simpel dalam hal ini. Bahasa Indonesia lebih simpel dalam hal ini. Dia jadi simpel karena apa? Karena kalau dalam bahasa Indonesia siapa saja pelakunya, maka kata yang menunjukkan perbuatan itu nggak berubah. Saya keluar, kamu keluar, kita keluar, dia juga keluar, mau siapa saja, semuanya keluar. Nah, gitu bahasa Indonesia jadinya simpel. Tetapi kalau bahasa Arab tidak bisa, gitu ya. Ketika saya keluar, ada hamzah di awal. Ketika kamu atau hia, anta atau hia keluar, ada tak di awal. Ketika nahnu keluar, ada nun di awal. Gitu, walaupun sebelumnya sudah ada. Gitu ya, kira-kira. Iya, Pak. Iya, Pak. Dan memang ini insya Allah ya, insya Allah saya optimis. Karena ini namanya kita berkenalan dengan budaya baru ya. Kita berkenalan dengan budaya baru. Insya Allah nanti akan terbiasa gitu. Saya ingat pengalaman pertama kali dulu makan Pizza Hut. Ada makan Pizza Hut, kayaknya kagok banget makan begitu, ngelihatin orang, apalagi pakai ada garpu, pakai pisau, pakai itu segala, ribet banget kalau bandingin makan di warteg. Makan di warteg, angkat kaki, udah minta cuci tangannya mbak gitu. Cuci tangan, nggak mau pakai sendok, nggak mau pakai garpu. Tapi lama-lama alhamdulillah ya, alhamdulillah nggak kelihatannya sekarang antara kita yang dari kampung dengan orang yang dari Amerika, itu mah dari Prancis ya, ya Italia gitu kan, asalnya aja nggak tahu, ibu hebat itu, dari Italia gitu. Coba orang Italia ajak makan di warteg, bingung. Di YouTube sekarang saya sering menyaksikan itu bagaimana ini karena terkait dengan di kampung ya, ada orang Lombok yang menikah dengan Prancis, ada orang Lombok nikah dengan orang Jepang, dan mereka jadi YouTuber itu. Dia cerita itu perbedaan makan, gaya makan dan sebagainya itu menunjukkan lama-lama itu juga yang itu ya kelihatan betul tuh kagoknya istri-istri mereka, karena yang suaminya kan orang Lombok itu dua-duanya istri-istri mereka, tapi lama-kelamaan akhirnya terbiasa juga. Ini namanya soal kebiasaan ya, namanya budaya. Oke, itu dia ibu-ibu terkait dengan nomor 4. Sedangkan nomor 5, insya Allah ini relatif tidak banyak persoalan, kecuali tadi muadzin, kemudian yuadzini, ini bagus, ini variasi, ada yang memaknainya mengumandangkan azan, ada yang memaknakannya mengumumkan untuk sholat, itu sejauh yang kita amati ini perkembangannya bagus. Baik, ibu-ibu, itu komentar tambahan saya dan diskusi pendalaman untuk latihan yang pertama. Kita lanjut dengan latihan ba, ibu bapak sekalian. Kalau tidak ada, ibu-ibu sekalian, kalau tidak ada pertanyaan terkait dengan latihan yang pertama ini. Aman ya? Ya. Oke, kita lanjutkan berikutnya. Ya, sama seperti tadi ya, untuk ba ini kita akan memberikan kesempatan masing-masing untuk melaporkan hasil kreasinya, ya, untuk melaporkan hasil kreasinya. Ada 3 nomor, dan ini walaupun sedikit nomornya, ini tantangannya tersendiri, karena kalau kita lihat ini pilihannya 3 huruf dasarnya sama. Kalau kita lihat pilihannya ini 3 huruf dasarnya sama semua. Baik, siapa yang pertama akan melaporkan hasil kreasinya?
Baik, silakan Bu Miliarni. Bu Mimi, silakan. Ya walad hazihil ayah. Artinya wahai anak, hafalkanlah ayat ini. Jadi isinya apa? Ini nomor 2. Ihfaz. Oke, baik. Silakan dibaca ulang lengkap dengan isinya. Ya walad ihfaz hazihi ayah. Iya, oke, bagus. Berikutnya. Ra'aitu Ahmad wa huwa Yahwa yahfazu. Ayati Quran. Iya. Oke, bagus. Apa maknanya? Saya melihat Ahmad dan dia sedang menghafal ayat Quran. Iya, oke, bagus. Untuk yang ketiga. Yang ketiga, saya pakai ambil nomor 4. Yuhafizul muslimuna ala dinihim. Iya. Orang Muslim menjaga agama mereka. Sudah? Oke, baik. Berikutnya siapa yang akan melaporkan hasil kreasinya? Setelah Bu Mimi, berikutnya siapa? Apa? Ya, silakan Bu Sri Sumarsi, silakan. Ya walad ihfaz hazihil ayah. Wahai anak laki-laki, hafalkan ayat-ayat ini. Iya, oke, bagus. Berikutnya. Ra'aitu Ahmada wa huwa yahfazu ayatil Qur'aniyah. Iya. Saya melihat Ahmad dan dia sedang menghafal ayat-ayat Al-Qur'an. Iya, oke, bagus. Terus menjaga yuhafizul muslimuna ala dinihim. Orang-orang muslim sedang menjaga agamanya. Menjaga di atas agama mereka. Iya, oke, bagus. Makin hari kita lihat perkembangannya semakin bagus, mengembirakan. Menekuni orang-orang Muslim sedang menekuni agama mereka. Iya, oke, baik. Berikutnya ada? Ya, saya coba ya Pak. Silakan. Ya walad ihfaz hazihil ayah. Hai anak laki-laki, hafalkanlah ayat ini. Iya. Ra'aitu Ahmada wa huwa yahfazul ayatil Qur'aniyah. Saya melihat Ahmad dan dia sedang membaca ayat-ayat Al-Qur'an. Iya, oke. Hafizul muslimuna ala dinihim. Orang-orang muslim itu menjaga atas agamanya. Iya, oke, bagus. Oke, berikutnya ada lagi? Saya coba, Pak. Ya, silakan. Ya walad ihfaz hajihil ayah. Hai anak laki-laki, hafalkan ayat-ayat ini.
Terus nomor 2-nya Ro'aitu Ahmada wahwa apa ini? Wahwa ihfat ya. Ihfat tadi yang nomor 1, wahwa yuhofitu ayatil Qur'ani ayatil Qur'aniyah. Saya melihat Ahmad dan dia menghafal ayat-ayat Quran. Ya. Terus al-muslimun apa nih? Hafizol muslimuna ala dinihim. Hafizol itu penghafal. Orang-orang Muslim menjaga agamanya. Oke, iya, bagus. Sudah? Sudah. Oke, baik. Tadi Bu Sri sudah, Bu Fauziah sudah, Bu Mimi juga sudah, Bu Tati juga sudah. Nah, baik. Sekarang mari kita lihat ya. Ini ada perbedaan dari segi ya, ada perbedaan dari segi pemahaman arti kata, gitu ya, ada ya. Ada perbedaan dari arti kata, tapi itu tidak banyak. Itu di yuhafizu ini yang tadi ada perbedaan. Kalau yang lain ya, selebihnya sama lah ya pemahamannya. Ya, tapi untuk yang nomor 3 ini ya, terlihat jauh perbedaannya. Lihat jauh perbedaannya. Coba kita lihat lebih dahulu ya, lebih dahulu di halaman 38 buku kita. Memang di situ terungkap bahwa kata hafaza yuhafizu ini bisa bermakna menjaga, bisa bermakna menekuni. Ya, bisa bermakna menjaga, bisa juga bermakna menekuni. Tuh. Kalau kita mengatakan umat Islam menjaga agama mereka, itu perbedaannya apa dengan kalau kita berkata umat Islam menekuni agama mereka? Umat Islam menjaga agama mereka, itu kan satu makna. Kemudian umat Islam menekuni agama mereka. Kalau menjaga ya cuman menjaga, kalau menekunin dipelajarin, diapalin. Gitu. Iya, oke, bagus. Nah, itu jadi pemilihan itu menunjukkan pemahaman yang berbeda dan dua-duanya bisa diakomodir. Ya, oke. Berikutnya, dalam bahasa Indonesia, orang menekuni atau orang menjaga itu dalam bahasa Indonesia ada nggak kalimat dalam bahasa Indonesia kata menjaga diikuti oleh ya dalam kalimat kata menjaga diikuti oleh kata atas. Atau kata menekuni diikuti oleh kata atas dalam bahasa Indonesia ada tidak? Ya. Tuh, Bu, mohon maaf ya, besok saya nggak bisa ikut belajar. Emang kenapa? Saya mau jaga atas cucu. Nggak bisa berarti Pak. Mau jaga atas cucu. Nggak ada Pak berarti Pak. Atau gitu nih. Wah, Bapak mah jarang kelihatan nih kalau sekarang kita ngumpul-ngumpul, kata kita ada teman lain bilang, dia memang beda sekarang. Dia udah itu ya, dia lagi tekun ini, ada yang sedang ditekuni katanya. Dia temannya nanya lagi tuh, lagi nekunin apa gitu. Saya sekarang
sedang menekuni atas lukisan. Ada begitu dalam bahasa Indonesia? Nggak ada, Pak. Nggak ada. Berarti tidak usah ya. Tidak usah alaknya itu gitu. Tidak usah alaknya itu dimunculkan makna atas gitu. Ini soal berbahasa ya. Tapi kalau orang Arab memang harus begitu. Nah, sama dengan kira-kira begini yaitu ya, sama kira-kira dengan begini ya. Saya melihat tembok gitu ya. Saya melihat tembok gitu ya. Saya melihat tembok. Bagaimana kalau orang Inggris? Mungkin nggak kalau dia kemudian mengatakan I look wall gitu. Saya lihat Atau look at gitu. Atau pakai look at gitu. Mana kalau orang Inggris gitu kan? Pakai perasaan aja. Look at me gitu. Orang Indonesia apa itu lihat saya udah selesai kan? To be. Iya kan cukup kan? Look at me orang kata orang Inggris. Kalau lihat saya udah selesai kan orang Indonesia. Itu soal kebudayaan ya, kebudayaan berbahasa. Tetapi ini memang perlu melalui proses ya, melalui proses dan saya berdasarkan ilmu yang saya miliki, saya terbatas ya, keterbatasan ilmu saya mengatakan bahwa hal-hal seperti ini tidak akan merasuk ke dalam diri kita kalau kita tidak mengalaminya langsung. Kalau kita tidak mengalaminya langsung, ini harus kita yang mengalami, harus kita yang berpraktik. Oke, itu yang pertama ya. Saya mulai dari komentar untuk yang nomor 3 justru ya. Nomor 2 silahkan. Bagaimana ininya pemahamannya? Nah, kita begini ya. Tadi wa dipahami apa tadi wa? Ya. Dan. Nah, itu dan apa di situ? Dan dia. Dan apa gitu tuh? Fungsi apa gitu? Fungsi dan di situ. Kalau dan dalam bahasa Indonesia maksud saya, bukan wa dalam bahasa Arab di situ. Saya melihat Ahmad, dia sedang. Ini nggak penting, Pak. Dan kalau kita mengatakan dan, kira-kira itu apa itu maksudnya mengatakan dan itu? Menegaskan bahwa Ahmad lagi menghafal. Apakah bahasa Indonesia dan itu termasuk kata penegasan? Oh, enggak, kata sambung. Enggak ya, gitu ya, enggak ya. Tuh. Oke, itu tuh yang pertama. Sehingga rasanya kalau pakai bahasa Indonesia nggak perlu pakai dan. Tapi di sini repotnya kalau bagi orang yang belajar bahasa ya, nanti kalau dia lagi belajar bahasa nanti jangan sampai waktu dia menulis bahasa Arab nggak muncul wa kalau bikin kalimat begini, gitu ya. Ada jenis wa yang dalam pengertian ini. Kemudian yang kedua, huwa tadi diartikan apa? Dia. Bagus. Dia maksudnya siapa? Ahmad. Oke, bagus. Dia itu dalam bahasa Indonesia kata apa? Kata ganti. Ahmadnya nggak ada atau ada? Ada. Kalau begitu apa perlu diganti kalau Ahmadnya ada? Kan repot nih nanti dianggap sebagai mau apa itu mau itu ya, ketua partai orang masih ada dia bikin KLB. Presidennya masih ada mau diganti. Tunggu nanti 2024 gitu. Jadi kalau dalam bahasa Indonesia itu tidak perlu dimunculkan atau bahasa yang lebih tidak harus dimunculkan. Karena apa? Dengan pemahaman tadi bahwa dan itu dalam bahasa Indonesia nggak ada dan untuk penegasan. Kemudian yang kedua, kata ganti dalam bahasa Indonesia itu digunakan pada saat kata yang dimaksud itu tidak ada gitu. Tetapi kalau namanya domir dalam bahasa Arab ya mesti ada gitu. Dia tidak bisa langsung mengatakan itu wayah fazu karena mau nggak bisa kan? Wayah fazu tidak bisa. Mengapa tidak bisa wayah fazu gitu? Penjelasan lebih lanjutnya karena coba lihat ro'a itu fiil apa? Ro'a itu fiil madin karena tu'nya di kiri. Kan ro'a itu tati tutumna tati tutumna wow ada di fiil madin letak sebelah kiri gitu. Sedangkan yahfazu fiil apa? Nggak bisa kan gitu.
Mudhari nggak bisa dihimpun dengan wa gitu. Nggak mungkin ya dihimpun dengan wa, maka itu wahwa jadinya. Kalau wahwa masih bisa. Kenapa? Karena Ahmad bukan fiil, huwa juga bukan fiil. Itu kan nggak jadi persoalan dan itu bisa dihimpun gitu. Sehingga kalimat kedua ini bisa jadi dalam bahasa itu efisien. Saya pernah melihat atau saya telah melihat Ahmad sedang membaca ayat Al-Qur'an. Gitu. Nah, berikutnya ya walad ini. Ya walad itu kan panggilan itu ya. Ya, panggilan akrab gitu ya. Coba kita cari ya dalam bahasa Indonesia apa kira-kira ungkapan yang cocok. Kalau dalam bahasa Betawi itu entong, gitu. Hai entong, gitu. Hai entong. Kalau bahasa Sunda, hai Asep. Kalau ke Sunda saya mau dipanggil Asep aja itu sama orang itu. Kemana Asep? Kok bilang saya, kok dia merasa kenal saya namanya Asep ya, padahal kan saya bukan Asep. Oh, ternyata di Sunda itu masih apa aja kalau itu disebutnya Asep aja. Kita tahunya kan Asep karena kita punya banyak teman yang panggilnya Asep gitu. Ya kira-kira begitulah. Ya walad gitu. Ya walad. Nanti juga begitu gitu. Panggilan-panggilan yang seperti tadi ya saya. Kalau dalam bahasa Indonesia apa? Ya, ungkapan yang cocok. Wahai Ananda. Wahai Ananda. Oh iya, bagus, puitis, Bu Sri Sumarsi, bagus tuh. Wahai Ananda tuh bagus tuh, boleh tuh. Ya, unsur rasanya jadi ikut terbawa. Baik, alhamdulillah ibu-ibu tidak terasa ya. Sekarang sudah jam 2.30. 31. Udah lebih malah 30. Itu nggak berasa ini. Dan alhamdulillah saya gembira dengan cara ini menunjukkan bahwa ada dua hal yang bisa kita simpulkan untuk kepentingan kita bersama semua. Gitu ibu-ibu. Sudah ada 2 latihan. Insya Allah kita lanjutkan. Akan lebih bagus nanti kalau ibu-ibu menyempatkan untuk latihan ayat berikutnya ya. Disiapkan terlebih dahulu. Ini ada latihan ayat yang berikutnya. Baca lalu terjemahkan. Ini silakan sehingga nanti pada saat kita bertemu kita bisa maksimal karena kita masih bisa bicara kepada hal-hal yang lebih mendalam daripada sekadar mengingatkan arti kata yang sebenarnya kalau kita cari sendiri itu bisa kita temukan ya. Itu dia. Lalu berikutnya setelah kita mengkaji ayat, berdasarkan itu kita nanti akan meningkatkan pengetahuan wawasan kita terkait dengan salah satu aspek kaidah dalam bahasa Arab. Baik ibu-ibu sekalian, kami ucapkan terima kasih atas partisipasinya. Ada Bu Sri Sumarsi, ada Bu Mimi, ada Bu Tati, ada Bu Fauzia, dan ada Bu Itoh untuk diskusi pada hari ini. Baik, itu dia kajian kita pada hari ini, ibu-ibu sekalian. Insya Allah kita akan lanjutkan pada hari Sabtu yang akan datang. Mudah-mudahan semua sehat walafiat. Ya, mudah-mudahan terjaga dari mara bahaya. Dan kalau seperti teman kita Bu Eti yang sedang diuji, mudah-mudahan beliau sabar, tetap istiqomah di dalam taat kepada Allah, dan beliau sukses melalui ujian ini. Mari kita syukuri dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Ya, selamat beristirahat, berakhir pekan bersama keluarga dan orang-orang yang dicinta.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Syukran, Pak. Wabarakatuh.